afiyati abadani wa sifaiha wa nuril abasari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li mu'allim hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syahabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fi dharain amin. Wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunya wa li jami'il mu'assis jam'iyyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sayyid sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama'il 'amilin wa la'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bihi mayatihi wa yumidduna bimadatihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya al-akhirah wa liqadai hajatina min hawaijina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umura dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia nikmat beliau sehingga pada malam hari ini kita masih tetap istiqomah dalam mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu ngaji bareng Rijalul Ansor yang digemas dengan istighosah dan pembacaan Yasin, istighosah dan kajian kitab. Dalam hal ini adalah kitab Nasonihul Ibad. Semoga apa yang kita lakukan mulai dari awal sampai detik ini senantiasa oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah yang kelak bisa kita harapkan pahalanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita tahu betul bagaimana nikmatnya agama Islam yang mengatur sedemikian rupa kehidupan kita sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik dan insya Allah tanpa halangan rintangan apapun. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, maka kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasonihul Ibad, di mana pada malam hari ini kita sampai pada makalah yang ke-23. Jadi di Rijalul Ansor yang kemarin kita di 21, untuk makalah yang 22 kita baca di ngaji bareng NU di kantor NU. Berarti sekarang kita masuk di makalah yang ke-23, di mana makalah ke-23 ini merupakan intisari dari beberapa hadis. Jadi hadis dikumpulkan oleh seorang ahlul hikmah, yaitu orang yang banyak mengetahui tentang berbagai macam persoalan, terutama terkait dengan masalah agama.
abu-abu. Cuman ketika membaca ini ada beberapa hal sing koyoke piye. Nah, untuk mengetahui piye itu baik kita bacakan redaksinya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawuh asali satu kang kaping 3 wal isruna lan 20 berarti 3 ditambah 20 berarti 23. Wal maqalatu utawi iku an Abdillah bin Mubarak dan riwayatake saking Abdillah bin Mubarak radhiyallahu mugi-mugi ridhoni sinten Allah anhu anda saking ing Abdillah bin Mubarak anahu sak temene Abdillah bin Mubarak di mana beliau berkata inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak bahwa utawi hakiman iku man wong yakniku kang ngerti sapa man al umur ing pira-pira perkara. Jadi kata hakiman itu yang dimaksud dengan orang bijak, orang yang banyak mengetahui berbagai macam ilmu, sehingga dari banyaknya pengetahuan yang ia miliki, sehingga setiap pendapat yang keluar darinya itu hampir semuanya adalah kebijaksanaan. Karena dia sanggup melihat setiap persoalan dari berbagai macam sudut pandang. Karena kalau orang hanya melihat dalam satu sudut pandang, biasanya itu omongannya biasanya nanti lek opo jariku. Dia tidak mau melihat bagaimana cara orang lain memandang. Makanya dikatakan hakiman karena memang banyak mengetahui berbagai macam persoalan. Nah, orang laki-laki yang bijak ini jamaah wis ngumpulake sapa rajul al ahadits ing pira-pira hadis pastara moko nuli milih sapa rajul minha saking ahadits ail al ahadits tegese ing pira-pira hadis al majmu'ah kang den kumpulake arba'ina ing 40 alfan euni. Kemudian seorang ahli hadis di sini itu seorang laki-laki yang ahli hadis ini mengumpulkan beberapa hadis sebanyak 40.000. Wis, minal ahadits bayan saking pira-pira hadis al muntaqati kang den pilih. Al muntaqati kang den bersihake utawa kang den pilih. Sumastara mongko milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan ail arba'ina tegese ing 40 apane alfan ewune arba'ata alafin ing papat pira-pira minal ahadits saking pira-pira hadis al musaffati kang den murniake. Setelah mengumpulkan hadis sebanyak 40.000, kemudian beliau memilih lagi, mencoba memilah dan memilih lagi mana yang paling baik untuk diambil intisarinya. Jadi diambil intisarinya ternyata ketemulah oleh beliau sebanyak 4.000. Sebanyak 4.000. Jadi dari 40.000 dipilih-pilih menjadi 4.000. Setelah 4.000 sumastaro moko milih maneh sapa rajul min hasanke arba'alafin ail arba'ata tegese ail arba'ata alafin ing tegese ing papat pira-pira ibu arba'amiatin ing 400 arba'amiatin ing 400 hadis minal hadis bayane saking pira-pira hadis al mustakhrajati kang den tokake. Setelah dari 40.000 menjadi 4.000 dipilih lagi, disaring lagi menjadi 400. Setelah 400 dipilih lagi. Sumahtara moko nuli milih sapa rajul minha saking arba'imi'ah ail arba'imi'atin tegese saking papat saking 400 hadis arba'ina ing 70 apane hadisan hadise mubad jalan kang unggul sumastara moko nuli milih sapa rajul minha saking al arba'ina minha saking al arba'in utawa 40 hadis ail arba'ina tegese 40 hadis arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat ail arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah dengan ahadits saking pira-pira hadis al mustahlisati kang den murniake.
Jadi ini menarik. Jadi ada orang yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan. Kan banyak atau kitab-kitab ada namanya kitab Mukhtarul Ahadits. Itu terus kemudian ada kitab yang namanya Arba'in Nawawi. Isinya juga hadis, isinya 40 hadis. Itu hadis-hadis pilihan. Nah, ini seorang alim hikmah dari mengumpulkan hadis dari awalnya yang ia kumpulkan itu sebanyak berapa? Sebanyak 40.000, ya kan? Sebanyak 40.000. Kemudian dia kumpulkan lagi menjadi 4.000, dikumpul maneh menjadi 400, dikumpulkan lagi jadi 40, dipilih lagi akhirnya menjadi 4 kali kalimat. Artinya 4 kalimat ini yang beliau pilih sudah melalui berbagai macam seleksi. Artinya ini sudah betul-betul dipilih ya. Nah, yang 4 ini menarik. Ini yang beliau jadikan sebagai pegangan ya. Cuman koyo elek dulu toko isine kok gak laku deh. Saya itu pokoknya gak laku ini. Kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama, ini muka-muka gak masih tersinggung nih. Yang pertama itu adalah ihdahuna utawi salah sijine arba'a kalimatin. Ihdahuna utawi salah sijine arba'a kalimatin. Iku dawuh la tutikna. Ojo anteng teman, ojo percaya teman sapa sira bikin watin kelawan wong wadon. Luar. Jadi, janganlah engkau terlalu percaya kepada seorang perempuan. Ya, semoga tidak ada yang sakit hati. Tapi keterangannya kayak gini. Makanya tadi saya bilang koyoke kok gak laku di Indonesia. Kalau di Indonesia koyoke hampir laki-laki itu gak kira menang kalau itu koyoke gak menang. Untuk yang sudah punya suami, lawamu belum berpihak, yo. Belum tahu bagaimana dahsyatnya ketika kita bersama dengan orang. Betul. Kayak sampean saja ya. Tahunya kan saya kan ada di sini ya. Lek ono di omah yo gak kira koyo ngene. Ini jelas ya, Pak. Kon makan ya makan, Pak. Lah nek kene diatur nek kono kon makan ya makan, Pak. Lah cuman di sini bahasanya kayak gini. Bahasanya yang pertama ini pilihan sudah ya. Wala tusikna bi imra'atin. Ojo awakmu jangan la tusikna ojo percaya teman sapa sira bi imra'atin kelawan wong wadon. Aila tatma'inna. Tegese ojo anteng teman sapa sira ilaiha maring imra'ah. Wala taktaminna lan ojo percaya teman sapa sira ing imra'ah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Balang dapane ora karo iku lirajuli kadhuwe wong lanang minalhi roti saking ghirah. Minalhi roti saking ghirah utawa cemburu. Ai karo hati syirkatil ghairi tegese sengit maring oleh nyampuri wong liya fi haqqi ing dalam hake rajul. Jadi janganlah engkau terlalu merasa tenang atau percaya terhadap setiap hal kepada seorang perempuan. Artinya semua persoalan yang ditanggung oleh laki-laki tidak semuanya harus diketahui atau harus dipercayakan kepada seorang perempuan. Karena memang ada beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam cara menyikapinya, ya kan? Kalau laki-laki mungkin simpel, ya kan? Nah, sampean paling mudahnya kayak gini. Dalam proses berangkat ada perjalanan. Paling laki-laki cukup bawa tas, di dalamnya itu cukup ada rokok, ada sangu, kelambi paling cukup siji loro beres, ya kan? Nah perempuan tidak bisa seperti itu. Perempuan tidak bisa seperti itu. Kadang laki-laki pun keluar, sing penting wis ketok pantas budak. Nah, perempuan kadang tidak bisa seperti itu, gitu. Nah, artinya di sini itu dibatasi tidak semua persoalan itu harus kita itu dipercayakan penuh kepada seorang perempuan. Ada posisinya masing-masing. Cuman yang menarik di sini itu adalah kalimat yang ini.
kalimat yang beliau katakan di sini itu yang disyarahi oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan itu bala budda lirrajuli minal ghirah, seharusnya bagi seorang laki-laki itu ada sifat kecemburuan. Artinya kecemburuan tidak senang ketika hak-haknya itu dicampuri oleh orang lain. Seorang laki-laki itu tidak boleh mudah berpangku tangan kepada orang lain padahal dia sendiri sudah memiliki kemampuan. Itu hukum. Karena kalau seperti itu terus turun dari zaman sebagai seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki kalau sana bisa mengerjakan sesuatu, ya, misal tukang bengkel, ya. Masa enak ketika sama mengerjakan sesuatu, orang yang ngasih tahu itu bukan ahlinya, kan rasanya bingung. Nah, seharusnya kita itu seperti apa yang memang sudah menjadi keahlian kita dan menjadi hak kita, jangan mau kita dicampuri oleh orang lain. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan dari pekerjaan kita itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita selalu membiarkan orang lain itu ikut campur. Jadi sama seperti saya ya, ketika dalam pekerjaan ada tamu ke rumah, ya kan. Ya memang kadang istri itu tahu sedikit pekerjaan saya, tapi sudah saya ingatkan jangan pernah menjawab semua persoalan yang menjadi pekerjaan saya. Dan contohnya yang di sosoknya kan, ya sedikit saya memang bercerita kepada istri gitu. Lah, kan istri itu ketika ikut menjawab saya nggak mau. Kenapa? Kadang istri kan tidak tahu detail. Kalau dijelaskan nanti mengakibatkan informasi itu salah gitu. Jadi makanya bukan dalam hal ini itu bukan berarti kita itu tidak boleh percaya kepada seorang istri atau seorang wanita. Boleh, tapi jangan dipercayakan semuanya. Pastikan kita boleh percaya kepada istri untuk hal-hal yang memang bisa dikuasai oleh seorang istri, seperti dalam mengasuh anak. Nah, istri itu mesti lebih paham, Makanya kenapa kok dawuhnya Rasulullah itu salah satunya itu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Surga itu kan identik dengan rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah. Dan maka seorang ibu itu memang sepertinya lebih tahu daripada seorang laki-laki dalam urusan kasih sayang, bagaimana cara memperlakukan seorang anak. Makanya untuk dalam parenting, dalam pelajaran membangun rumah tangga terkait dengan anak itu harus kerja sama. Dalam satu penelitian, kalau anak mulai dari sejak kecil itu lebih dekat dengan ibunya, maka biasanya sosialnya dia lebih peka, Cuma ketika anak itu mulai dari kecil lebih dekat kepada seorang ayah, kemandiriannya itu lebih terbentuk. Maka kalau sosial dan kemandirian itu pengen kita miliki kepada seorang anak kita, maka mau tidak mau pengasuhan anak itu harus dikerjakan bersama-sama. Makanya kadang kalau orang perempuan itu pada saat komen kepada anak, biarkan saja, karena komennya dia itu pasti berdasarkan kepada kasih sayang. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki ngomong kadang wis krono cermat long beli pak ya akhirnya tak laten, ya itu bedanya itu. Artinya di sini itu kan yang tidak dibolehkan itu mempercayakan total fikul lihalin dalam setiap persoalan. Artinya memang ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh sangat dan tidak perlu sangat itu mengambil keputusan tunggu persetujuan dari seorang istri, apalagi terkait dengan hak-hak yang memang harus ada miliki. Itu pilihan pertama. Itu yang pertama, bagi seorang laki-laki harusnya seperti itu. Terus yang kedua, kalimat pilihan yang kedua itu adalah di sini itu wasannya tu tawika kaping pintu, wasannya tu tawika kaping pintu, la taruna bil mali, la taruna ojo kebujuk teman sopo siro bil mali kelawan bondo. Ai lata duna tegese, ai lata dunu tegese ojo nyono sopo siro al
amna ing rasa aman minal halaki saking kerusakan bisababil mali kelawan sebab anggueni bondo wala tahfat lan ora gelem jaga sapa sira al umur ing pira-pira perkara wala takul lan ojo ana sapa sira iku mahlukan wong kang ketipu bikas matil mali kelawan akeh bondo ala kulli halin ing atase satu-satu kondisi balabudda balik orang minal ihtiyati saking hati-hati wa min tadakkuril akhirati lan saking iling-iling maring akhirat. Kalimat yang kedua yang diingatkan oleh ahlul hikmah, jangan sekali-kali engkau, ini ingat, jangan sekali-kali engkau itu merasa aman atau tidak jangan merasa tertib, jangan sampai tertipu dengan karena banyaknya harta. Maksudnya bagaimana? Jangan merasa sampean itu nanti aman, tidak akan terkena berbagai macam persoalan karena sampean sudah memiliki banyak harta. Itu diingat. Dan kita kan enggak. Lek pasca duwe bondo itu pusing, ya kan? Kalau pas waktu tidak punya uang pusing, tapi kalau pas punya uang kayaknya kawan. Nah, boleh, tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa. Cuma di sini itu dikasih peringatan, jangan kau tertipu karena banyaknya harta. Dan kenyataannya orang yang banyak harta justru kadang banyak musuhnya. Orang sing pengen nyolong, ya kan? Ada yang seperti itu, Bahkan bahayanya orang yang memiliki banyak harta ketika dia tidak sanggup mengatur harta, ketika dia meninggal hanya akan akan jadi rebutan bagi anggota keluarga yang justru tidak akan membawa jenengan tenang nanti menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki harta, maka kita harus betul-betul tahu bagaimana cara merawat harta. Nah, cuma untuk persoalan ini saya pernah mengalami cerita ini cerita pribadi. Jadi kalau nanya saya sekarang itu gajinya saya itu berapa, itu sudah saya tidak ketahui. Jadi mulai dari gini. Jadi ada sebuah di dalam kitab di dalam kitab usuliyah kalau tidak salah. Jadi ada seorang kaya raya, seorang kaya raya ketika dia sudah tahu bahwasanya di alam kubur itu malaikat tidak akan menyiksa seseorang ketika di atas itu masih ada orang yang berziarah. Nah, seorang kaya ini ketika mau meninggal dia memberikan barang siapa yang sanggup menunggu aku selama 41 hari. Itu kalau tidak salah di dalam kitab usuliyah, selama 41 hari, ya kan, maka dia akan aku beri kekayaan semuanya. Jadi kekayaan dia itu separuhnya akan diberikan kepada orang itu. Karena memang kayak betul. Akhirnya datanglah seorang pemalu atau pemahat kayu. Dia hanya membawa sebongkah kayu dan membawa satu kapak. Dia yang memberanikan diri untuk menunggu di dalam kubur bersama orang yang kaya raya yang meninggal. Lalu setelah itu betullah meninggal. Ketika meninggal dia ikut di dalam kubur itu, ya diberi di dalam kubur itu dia duduk di sana. Yuk bagaimana ceritanya kadang bisa dikasih terserah. Yang penting intinya orang pemahat kayu ini ikut ke dalam kubur untuk nunggu si mayit. Setelah selesai, ternyata cerita yang ada di dalam kitab itu betul. Kalau setelah orang itu pergi dari alam kubur, mereka itu akan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu betul. Ternyata malaikat Munkar Nakir ini tidak menanyai kepada si kaya yang meninggal, ya kan? Justru bertanya kepada si miskin yang nunggui orang kaya yang sudah meninggal. Ditanya tentang apa? Siapa kamu? Dia jawab, aku ini ya. Wes sudah, dijawab. Terus kapakmu itu untuk apa? Intinya itu setelah selesai
40 hari dia naik ke atas, ya kan? Dia tidak mau diberikan harta. Apa jawaban dia? Kenapa kamu kok tidak mau? Aku itu ada di dalam kubur, ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir, hanya urusan kapak. Itu 40 hari belum selesai. Urusan kapak itu, urusan kapak 40 hari itu belum selesai. Dan mereka yang bertanya itu betul seperti apa yang ada di dalam kitab, itu sungguh menakutkan dan sangat mengerikan, ya kan? Hanya urusan kapak. Bagaimana aku bisa menerima harta sebanyak yang dia tinggalkan mati? Lah mulai dari itu kita belajar untuk hidup menerima apa yang sudah ia miliki, karena kata dia itu. Jadi di dalam lanjutan kitab itu mengatakan, jadi untuk harta dunia itu halalnya dihisab, haramnya itu disisa. Jadi halalnya itu disisa. Nah, hisabnya itu yaitu tadi untuk satu persoalan 41 hari tidak selesai. Nah, mulai dari itu saya itu mengambil pribadi ya terserah sampean mau mengikuti apa tidak, yo terserah sampean. Tapi yang jelas itu tadi, berangkat dari itu, setiap saya ngasihkan sesuatu kepada istri, ya, setiap saya ngasih sesuatu kepada istri itu saya bilang ini adalah harta jenengan. Mungkin hanya Allah melewatkan harta jenengan, mungkin Allah hanya melewatkan rezekinya jenengan, kebetulan dilewatkan saya. Maka nanti yang bertanggung jawab dalam urusan harta ini jangan libatkan saya. Saya bilang seperti itu. Maka untuk menggunakan harta ini terserah sampean mau menggunakan untuk apa saja, yang penting itu jelas kebermanfaatannya. Loh, kadang awal itu kan nggak malah pengen ngumpul nih. Nah itu yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah urusan harta. Makanya di sini itu dikatakan jangan engkau merasa tenang dengan banyaknya harta, karena kadang harta itu justru akan menjadi ujian untuk diri kita. Dan kenyataannya yang banyak saya tahu itu orang kaya itu nggak gampang turun di sembarang panggon. Loh, itu masalah Pak. Itu masalah Pak. Lewat dewe kan enak. Saat di panggone wis iso turun. Ya kayak terserah kesannya. Tapi kalau bisa mengelola harta itu, maka insya Allah harta itu akan menjadi penyelamat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, jangan merasa tenang gara-gara banyaknya harta, karena memang tidak kurang ujian Allah dilewatkan dari harta yang diberikan kepada diri kita. Terus lanjutannya, wasali satu utawi kang kaping 3. La tuhamil ojo nanggung no sopo siro ma'dataka ing waduk siro utawa weten siro ma'ing perkara la tutiku kang ora kuwasa apa ma'dati ing ma. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradatu. Ini dawuhnya Rasulullah. Utawi asale saben-saben penyakit iku al-baradatu tumpuane panganan. Jadi tumpuane panganan. Rawahu riwayatake ing hadis sinten Ad-Darqutni, Imam Darqutni an Anasin saking Anas. Wa Ibnu lan Imam Ibnu Sini wa Abu Nuaim lan Abu Nuaim an aliyin dan riwayatake saking Sayyidina Ali wa Ali bin Sa'id lan saking Ibnu Abi Sa'id wa Az-Zuhri lan saking Syekh Az-Zuhri. Ai aslu kulli da'in tegese utawi asale saben-saben penyakit iku muta'alliqun persambungan bil ma'dati kelawan weteng. Atuh mati kang kebek. Wahia utawi al-ma'datuh ma iku ikholu to'am ngelebokne panganan ala to'amin ing atase panganan kang weneh. Wakada syarbul ma'i ngombe banyu akibat to'ami sakwuse mangan. Au baina to'amaini utawa ing dalem antarane panganan loro. Qabla hadwil awwali ing dalem sadurunge akhir panganan sing pertama.
Itu yang dimaksud dengan at-tuhmah atau asal daripada penyakit itu karena penuhnya perut. Yang dimaksud penuh dengan perut itu bagaimana? Yaitu memasukkan makanan terhadap makanan lain. Yang pertama ini belum hadir. Makanya dulu saya dikasih tahu oleh orang kakek saya. Kakek saya itu kalau makan, makanya kan saya tadi sudah katakan ini kok jadi makan itu kalau kakek saya itu makan, jadi satu kali suapan itu tingginya sampai 21 kali. Jadi setelah lembut, setelah itu tidak langsung ngambil. Kini kan orang tak ser lari bos. Itu asal daripada setiap penyakit. Atau kiburut kan iyo mau lekas pengen cepat ngaji ya alasannya ya udah bener. Cuman saya ini kan ngerti kan sudah diingatkan. Jadi yang dimaksud al-barodah atau tumpuan makanan karena cara makan kita itu belum selesai yang pertama sudah diisi lagi. Begitu juga minum air setelahnya makan. Baik pertama ini atau pada saat tengah-tengah makan kita minum air. Makanya hukum minum air pada saat kita makan itu dimakruhkan. Itu pasti jawaban sampean. Itu sudah bolak-balik saya tuh. Iya sudah. Itu sudah saya sudah paham pasti akan dijawab menakdir. Oh iya tahu aja. Tidak memang mulai dari ngaji ini memang saya meskipun dan itu tidak langsung minum. Jadi setelah makan itu diamkan dulu sebentar untuk langsung makan tegak bunyi. Nah di sini ini jelas kayak gini kok keterangannya. Ya keterangannya itu. Jadi yang dimaksud dengan al-barodah tumpuan karena kata Rasulullah kan aslukul lidain al-barodah tuh kan. Al-barodah tuh. Jadi asal daripada setiap penyakit itu adalah tumpukan makanan yang ada di dalam perut. Makanya aku kan awal saya kok ini gak cocok ini. Kok ini gak cocok. Pertama musuh perempuan gak mungkin kok ini awal dewe untuk yang punya istri kayaknya ini sudah wis di rumah itu apa kata istri lain ya kan urusan uang ya juga sama. Nggak mungkin kita itu merasa, ya pasti semua orang itu tetap merasa kalau ketika kita banyak uang tenang kalau aman. Tapi yang jelas ini adalah keterangan yang dikumpulkan dari awalnya dari 40.000 hadis. Dari 40.000 hadis sing dipilih iki koyoke gak masuk akal. Terus yang keempat untuk yang tadi gitu ya. Jadi bahaya daripada asal daripada setiap penyakit karena tumpuknya makanan di dalam perut. Yang dimaksud tumpukan di dalam perut itu adalah memasukkan makanan sebelum makanan yang pertama habis, atau langsung minum setelahnya makan, atau minum di tengah-tengah kita sedang dalam kondisi makan. Itu delay. Ya terserah sama nanti percaya orang meskipun percaya tapi kok koyoke gak kelakon. Iya kan? Alasannya itu tadi jeleken. Kalau saya enggak, ya saya percaya. Cuman yo kadang yo tetap gak kelakon, Pak. Apa sih tahlilan keburu mau ya? Apalagi tahlilan aja mau ya iya sudah normal itu. Tapi ini adalah sebuah pengetahuan yang disampaikan dan kebetulan dikumpulkan dari 40.000 hadis. Terus ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir yang mungkin perlu kita jadikan semangat dan motivasi. Warabi'atu utawi kang kaping 4 iku la tajma ojo ngumpulno sapa sira minal ilmi saking ilmu ma ing perkara la yang fauka kang ora manfaati apa ma ing siro. Jadi janganlah engkau mengumpulkan dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Cuma keterangannya berbeda. Jadi bukan yang dimaksud itu belajar semuanya, bukan yang dimaksud seperti itu.
Di sini itu memang keterangannya la tajma'u minal ilmi mana yang fauka. Jangan kau kumpulkan semua ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Maksudnya bagaimana? Ini keterangannya dari Imam Nawawi. Qala terus itu rajulun wong lanang li Abi Hurairah maring Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sak temen ingsun iku uri tu ngersakake sapa ingsun antak lama ing yen belajar sapa ingsun an ilma ilmu. Wa akhafu lan kuwatir sapa ingsun an audi ahu ing yen to nyake sapa ingsun ing ilmu. Terus kemudian dijawab oleh Abi Hurairah, kafa cukup opo bitar kika kelawan oleh ninggal sapa sira lil ilmi maring ilmu ido atan apa nih ido atan oleh nya. Ini kalau kita tidak paham ya, kalau kita tidak paham artinya terus tidak ada syarah penjelas dari hadis gitu kan, penjelas dari hadis, akhirnya kita bisa jadi akan memahami kalimat yang ini warabiatu la tajma'u ojo ngumpul no sapa sira minal ilmi, jangan kau kumpulkan dari ilmu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Pemahaman sementara sama gimana mendengarkan kalimat itu? Jadi jangan kau kumpulkan dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Pemahamannya sampean iku piye? Melihat keterangan yang seperti itu. Jangan mengumpulkan ilmu, jangan terlalu banyak belajar. Nah, bisa jadi kan rata-rata pasti mikirnya jangan artinya kita harus pilih-pilih tentang masalah ilmu. Bisa seperti itu. Cuman yang dimaksud dari sini itu tidak seperti itu. Lah karena apa? Karena keterangannya kayak gini. Jadi yang dimaksud dengan jangan kau kumpulkan ilmu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirimu, itu ketika sampean sudah memiliki ilmu dalam melakukannya tidak perlu menunggu sampai sampean itu perfect dan sempurna. Saya ulangi, itu yang dimaksud jangan kau kumpulkan ilmu dari sesuatu dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Nah, seolah-olah pemikiran kita pertama pasti mikirnya yuk gak usah dipelajari kabeh, pelajari sesuatu yang paling penting saya. Bisa seperti itu. Tapi untuk hal ini karena ada caranya, yang dimaksud di sini itu tidak seperti itu. Yang dimaksud itu adalah ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, amalkan meskipun kamu tidak dalam posisi sempurna. Contoh, sampean ngerti ilmunya sholat. Di dalam sholat itu ada ilmunya khusyuk, iya kan? Nah, untuk melaksanakan sholat sama tidak perlu nunggu khusyuk, meskipun khusyuk itu bagian dari sesuatu yang menyebabkan sholat itu diterima di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ambil sampean sholat tok iku wis cukup, meskipun ilmu khusyuknya sampean itu tidak beramal. Terus sampean kalau pemahaman kayak tadi, sampean hanya belajar sholat, tidak akan belajar yang namanya ilmu khusyuk. Kan gitu. Karena yang mungkin bisa sampean kerjakan kan hanya sholatnya saja. Khusyuknya jelas buat sampean berat. Iya kan? Kalau pemahamannya seperti itu tadi. Maka yang dimaksud di sini itu bukan seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jangan nunggu kita mengamalkan dalam kondisi sempurna. Lah iku nyapo kok hadis itu harus ada syarah, karena kita tidak betul-betul tahu tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Itu terbukti dari mana? Lah ini syarahnya itu kata Imam Nawawi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah. Kata laki-laki itu, wahai Abu Hurairah, aku ingin belajar sebuah ilmu, cuman aku takut menyia-nyiakan ilmu. Kayak pemahaman tadi, aku pelajari kabeh, itu tidak bisa saya amalkan semua. Mending aku mempelajari sesuatu yang sekiranya bisa aku amalkan. Itu kata laki-laki kepada Abu Hurairah. Semintas kalimatnya itu memang betul. Tapi apa jawaban Abu Hurairah? Jawaban Abu Hurairah adalah kafa bitarki kalil ilmi itu apa? Cukuplah bagi kamu ketika meninggalkan ilmu itu adalah apa? Menyia-nyiakan ilmu. Jadi gara-gara sampai ibu situ bisa khusyuk terus sampai meninggal mau pelajaran khusyuk. Jelas.
Tidak apa-apa karena itu bagian dari, makanya ini meskipun koyoke gak bakalan kelakon, ya tidak, karena ini bagian daripada ilmu, makanya tetap harus kita sampaikan dan harus tetap kita renungkan. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan. Jelas ya? Nah itu yang paling penting. Waqala lan dawuh sinten al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mimma kayyidi syaiton. Kenapa kok seperti itu? Karena mimma kayyidi syaiton iku tetap setengah saking sandukoyone setan, artinya tipu daya setan. Iku tarkul amali, ninggalno amal khaufan krana kuwatir min ayyakula saking yen to ngucap sapa anasu nas innahu sak temene man iku lamurain yaktine wong kang riya li anna tathhirul amali krana sak temene njelasno utawa membersihkan amal min nazaati syaitoni setengah min nazaati syaitoni saking pengaruh setan bil kulliyati kawan sakabehane iki muta'adzirun perkara kang angel. Karena kata Imam Syafi'i bagian dari tipu daya setan. Tadi sudah ya penjelasannya ya. Jadi jangan ketika kalian memiliki ilmu, ya kan? Ketika kalian memiliki ilmu tetap laksanakan meskipun penuh dengan kekurangan. Itu maksudnya. Yes, jelas ya. Jadi jangan sama itu terus melalaikan, nunggu sampai sempurna. Contoh seperti ini sering saya dengar dari seorang perempuan. Ketika ditanya, kenapa kamu kok tidak jilbaban? Gimana aku mau jilbaban? Ya kan? Untuk menutupi aurat, pekerjaanku saja masih hina. Itu jawabannya. Itu jawabannya seorang perempuan. Lah, apakah ketika dia tidak jilbaban, ya kan? Ketika dia tidak jilbaban, terus kewajiban untuk menutup auratnya kan tambah hina. Paham maksud saya? Paham. Seolah-olah memang masuk akal. Bagaimana aku akan menggunakan hijab sementara perilaku aku saja masih bencana. Tidak usah nunggu itu, karena memperbaiki perilaku itu adalah hal yang lain. Kesanggupan kita menggunakan hijab itu adalah sesuatu yang lain. Itu maksudnya. Makanya kata Imam Syafi'i di sini itu dikatakan di antara tipu daya setan yaitu adalah memaksa seseorang untuk meninggalkan amal, untuk meninggalkan pekerjaan baik karena dia takut dipandang oleh orang lain sebagai orang yang riya. Ya kan? Ya memang kita tahu kalau amal perbuatan kita, ibadah kita ketika riya itu percuma di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Misal sholat berjamaah, kita tidak mau sholat berjamaah gara-gara kalau sholat berjamaah nanti kelihatan orang, ya kan? Kalau kelihatan orang nanti kita riya. Ya. Seolah-olah betul, tidak usah mikir urusan riya. Kan gelem sampean itu melakukan sholat berjamaah saja, itu wis cukup. Itu yang dimaksud. Jadi makanya yang dimaksud di sini itu ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ya kan, tetap kita kerjakan lengkap dengan segala kekurangan yang masih kita miliki. Kenapa? Karena ketika sampean meninggalkan sholat misalnya, gara-gara sampean takut riya sehingga sampean meninggalkan sholat berjamaah, itu adalah target dan tujuan setan. Wis. Jelas? Jadi akhirnya targetnya setan kayak ngono gitu loh, seolah-olah mulia padahal itu adalah menyanyiakan ilmu yang sudah kita susah payah dalam mendapatkannya. Ngono. Terus falau waqafna nama kalamun menang sapa kita al ibadah tamari nglakoni ibadah alal kamali ing atase ngenteni sempurna la ta'adzaro yaktine bakal bingung sapa sira al istighala la ta'adzaro yaktine bakal udur sapa sira al istighala ing ketungkul bisa ing kelawan suwiji-wiji minal ibadati saking pira-pira ibadah wa dzalika utawi mengkono-mengkono tandur iku yujibu wajib ake apa udur albito lata ing kosongi amal
allati hiya nyatane utawi pitolak iku aksara syaitani katoke sejone setan. Akhirnya di sini itu dikatakan kalau kita berhenti melaksanakan ibadah, menunggu diri kita itu sempurna, maka kita akan terkendala menyibukkan diri dengan sesuatu yang itu sebenarnya akan memunculkan kita untuk meninggalkan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tujuan utama dari setan. Membisikkan itu tadi, membisikkan riya. Ojo sholat jamaah ku ala riya, ojo sodako, nek sodako itu menang-menang ae ngono. Engko riya. Lah, tujuannya dia membisikkan riyanya betul, takut riyanya betul, tapi ketika sama tidak melakukannya, ya itu memang tujuannya setan, biar sama tidak melakukan kebaikan. Yes, jelas ya? Walidha, ini yang terakhir ya, ini mungkin adalah beberapa tips untuk kita untuk memperkuat diri kita. Walidha lan krono akar arai mungkin guru syaitan kola dawu sinten ba'dhum setengah ulama siru. Ini harus kita pegang, siru melaku sapa sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah urjan ya kelawan pincang wa maka siro lan kelawan hancur. Jadi tetaplah kita berjalan meskipun wis koyok pincang, artinya gak sempurna. Tetaplah minta ampun kepada Allah meskipun kita masih bergelimang dengan dosa. Karena apa? Minta ampun kepada Allah, kita tetap ini minta. Jadi urjan itu pincang. Jadi meskipun sholat gak khusyuk, koyok sampean kan dikatakan katanya pasukan berani mati tapi takutlah. Nah, barangnya apa yang tidak masalah itu, tidak masalah. Karena memang kita tetap bertegak kan ansor orang yang ansorullah, orang-orang yang menjadi benteng pertama dalam membela agama Allah. Kan seperti itu. Iyo meskipun sih koyo ngono, berani mati tapi takut. Enggak apa-apa. Karena memang harus seperti itu. Karena ketidakmauan sampean untuk membela agama Allah itu adalah tujuan utama setan untuk melemahkan diri jenengan. Gitu. Wis meskipun wis macam-macam sing ono di jero yo tetap istiqomah ya kalian ansor. Meskipun yo kadang sik padu sakon enggak apa-apa. Sing penting tetap cekeli jenenge ansor. Itu namanya siru ilallah urjan wa maka siro. Jadi berjalanlah terus di jalan Allah meskipun kamu dalam kondisi pincang dan penuh dengan kekurangan. Cuman kalau ingin dilengkapi, ini dawuhnya Imam Syafi'i, lebih ingin api. Yo cuman akeh penggaweane, Pak. Apa dawuhnya Imam Syafi'i? Qala dawuh sinten Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man utawi sapa wong iku ta'allama, adab sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, agomat moko agung opo ki matuhu regone eman. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka mulialah harga diri mereka, harga diri dia. Iya Pak, hafal Al-Qur'an soro Pak, apa mana ngerti ilmunya Al-Qur'an. Iya mesti Pak, mesti mulia. Dia tinggal ini sudah. Wa man ta'allama wa man utai sapa wong iku ta'allama gelem dibinawu sapa ta'allama bibinawu sapa sira sapa man. Wa man utai sapa wong iku ta'allama bibinawu sapa man al-fiqha ilmu fikih. Nabula moko agung apa qadru kadare man. Artinya ya orang ahli fikih pasti sering dijadikan sebagai rujukan, ya kan? Wa man utai sapa wong iku kataba gelem nyatet sapa man al haditha ing hadis. Qawiyat moko kuat apa hujjai man. Jadi ya kalau berhujjah ya memang harus pakai hadis. Kuatlah alasan-alasan dalam setiap ucapan yang dia ungkapkan. Wa man utai sapa wong iku ta'allama bibinau sapa man al hisaba ing hisab jazulah moko agung apa rokyuhu pemanggi man itu pendekate man karena membahas sesuatu yang jarang dibahas oleh seseorang. Wa man utai sapa wong iku ta'allama gelem bibinau sapa man al arabiyata ing ilmu bahasa Arab roko moko alus
utawa ketoto kopoto ilmu tabiate man. Jadi barang siapa yang belajar ilmu bahasa Arab maka dia akan tertata tabiatnya. Paham tabiat sama? Tabiat itu adalah naluriah yang dimiliki oleh manusia. Lalu kaitannya bahasa Arab dengan tabiat itu apa? Ini loh keistimewaannya bahasa Arab. Tabiat itu kan karakter. Di sini itu dikatakan kenapa kok orang belajar bahasa Arab maka karakternya dia akan lebih terbentuk. Rokok itu artinya halus atau tipis. Tabiatnya bahasa lainnya itu lebih tertata dia, mudah ditata, mudah diatur. Karena di dalam bahasa Arab itu unik Pak. Jadi tidak perlu kita sampai membahas Michigan, pinter nyelisi kitab bahasa Arab saja itu bagus. Contoh ya, mar'atun, wanita ya. Wanita itu mar'atun, wanita itu diambil dari kata mar'atun itu wanita. Itu diambil dari ada komponen hurufnya itu mim, ro, dan ta. Yang senada dengan itu adalah mir'atun, artinya kaca. Perempuan dan kaca. Kaca itu ketika dipecah dia tidak akan bisa tersambung. Coba lihat karakternya perempuan. Ya insya Allah hampir semua. Ya. Satu kali dia sakit, Pak, 40 tahun Pak, engkau tetap eling mana? Betul. Iya terserah. Si ngomong itu ada dapatkan lagi. Ini tahu kok dibilang karakter kita karena pengetahuan kita yang terisi cukup tahu dengan beberapa bahasa. Rojulun, wong lanang, artinya rojulun kan wong lanang. Ro, jim, lam. Kata yang senada itu adalah rojala. Artinya perjalanan atau melaku. Tapi wong lanang sing seneng ngopen ono dia malah senengnya ngopi. Yo mungkin itu kebanyakan. Yo ora. Iya memang kayak gitu Pak. Terus kemudian kata an-nikahu, ail al-jamu. Jadi nikah itu artinya al-jamu, kumpul. Mana ada pernikahan yang jarak jauh itu bisa bertahan cukup lama? Jarang Pak. Tak bisa. LDR. Jarang. Karena definisi daripada an-nikahu itu al-jamu, kumpul Pak. Makanya sampai rezeki yang paling baik untuk suami istri itu adalah rezeki yang tidak jauh dari rumahnya. Loh, dengan seperti itu kita banyak tahu tentang bahasa Arab ya secara tidak langsung tabiat kita itu akan mudah memahami. Ketemu karo weweto empuk untuk pirang-pirang tahun dieling maneh penggawean sing biyen niku wis entuk 3 tahun wis mari kalau masalah kita sadar oh iya anjene wong wedok mar'atun teko mir'atun korco ya kan. Dengan seperti itu. Jadi dengan seperti itu. Nah terus yang kedua juga di bab iklal. Itu kenapa kok artinya orang yang banyak belajar bahasa Arab itu lebih bisa tertata tabiatnya ya karena di dalam bahasa Arab itu uniknya seperti itu. Uniknya itu salah satunya itu seperti itu. Ya wallahu a'lam. Belum lagi nanti ketika membahas tentang masalah logika-logika yang ada di dalam bahasa Arab. Itu. Terus yang terakhir waman utawi sapa wonge iku lam yasum ora bisa njaga sapa man nafsahu ing awak dhewe man lan manfaathu moko ora manfaati ing man apa ilmune intaha wis tutup ba'dul ulama. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya itu pertanda ilmunya tidak bermanfaat. Karena seharusnya ilmu itu bisa menjadi penjaga bagi sahibul ilmi. Jadi orang berilmu tapi justru akeh musuhe, berarti ilmunya itu tidak meresap di dalam hati, hanya sebagai hujah untuk membanggakan diri. Jadi akhirnya ketemu nih wong sing sombong. Terakhir kesimpulannya dari 4 hal ini yang perlu diingat, meskipun awal sudah saya katakan kok koyoke gak cocok gawe wong Indonesia.
Sing pertama, jangan terlalu mempercayakan semua persoalan kepada seorang perempuan. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab atas pribadinya sendiri dan pekerjaannya sendiri. Jangan suka untuk diriwuhi karo wong liya. Terus yang kedua, jangan pernah kita merasa tenang dengan banyaknya harta, karena tidak sedikit Allah menguji kesusahan terhadap seseorang yang memiliki banyak harta. Artinya apa? Merasalah cukup dengan apa yang Allah berikan pada saat ini, karena sesuatu yang saat ini yang sudah kita miliki pasti itu adalah yang terbaik untuk diri kita, meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Terus kemudian yang ketiga, sumber dari berbagai macam penyakit itu adalah terlalu banyaknya makanan di dalam perut kita. Penjelasannya kayak tadi. Mangan sing pertama turun mari wis diisini panganan maneh. Ya kan? Silakan. Yo. Cuma ya terserah, soalnya mau alasan celekin ya itu alasan sampean. Makanya saya katakan kapate cocok di Indonesia. Terus yang terakhir itu adalah jangan kita mengamalkan sebuah ilmu nunggu kita sampai sempurna. Ilmu yang baik yang sudah kita miliki tetap upayakan untuk bisa kita kerjakan seiring kita terus memperbaiki dalam setiap kekurangan. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan setelah kita tutup kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap apa?